Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya, Krisna Sakti. Saat ini kita akan membahas salah satu topik di mata perkuliahan kewirausahaan. Nah, saat ini kita akan membahas tentang konsep pemasaran dan strategi pasar. Kenapa pokok bahasan ini wajib disampaikan? Karena ini merupakan salah satu keluaran dari mata kuliah kewirausahaan, di mana nanti teman-teman akan membuat suatu produk, kemudian produk ini nantinya akan dipasarkan tentunya. Nah, disinilah pentingnya teman-teman mengetahui konsep pemasaran dan strategi pasar. Nah, ini yang akan kita bahas selama pertemuan ini, di mana yang pertama yaitu konsep manajemen pemasaran. Yang kedua, strategi dan perencanaan pemasaran. Yang ketiga, segmentasi dan target pasar. Nah, untuk konsep pemasaran, di mana menurut pengertiannya, pemasaran itu adalah sebuah proses sosial dan manajerial di mana individu-individu ataupun kelompok-kelompok itu memperoleh apa yang mereka butuhkan dan apa yang inginkan. Tentunya dengan menciptakan suatu produk dan jasa serta nilai satu sama lain. Nah, misalkan contoh kecilnya saja kalau produk dan jasa misalkan ya, teman-teman mungkin seringlah melihat flyer-flyer ataupun seminar yang dilaksanakan oleh suatu institusi. Nah, mereka butuh pemasaran. Kenapa? Karena akan untuk menjangkau terkait peminatan terhadap jasa yang kita tawarkan ataupun barang yang kita tawarkan. Ya, jadi itu merupakan pengertian dari pemasaran. Nah, konsep pemasaran inti ya, ini biasanya di mana seorang manusia itu mempunyai kebutuhan atau kita sebut dengan human need. Ya, keadaan di mana seseorang merasa kehilangan sesuatu. Nah, ini mungkin di konsep dasar keperawatan juga sudah ada membahas terkait dengan kebutuhan dasar manusia, ya. Kemudian human wants, apa yang manusia inginkan. Nah, pola kebutuhan manusia yang dibentuk oleh kebudayaan dan kepribadian individu. Kemudian apa yang harus kita ketahui yaitu permintaan. Permintaan ini biasanya keinginan manusia yang didukung dengan daya beli. Ketika suatu produk itu sudah branding, itu biasanya apa ya? Itu terdapat permintaan dari beberapa penyedianya. Karena misalkan saya contohkan Alfamart ya, misalkan Alfamart itu pasti meminta produk dari misalkan Unilever untuk dipasarkan di toko-toko gerai-gerainya. Nah, itulah permintaan. Kemudian produk ya itu segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dimiliki, digunakan ataupun dikonsumsi yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan. Ini meliputi biasanya objek-objek fisik ya, jasa, orang, tempat, organisasi atau ide. Nah, misalkan kayak saya di dosen, apakah saya bisa menghasilkan suatu produk? Bisa, produk jasa. Misalkan jasa untuk menawarkan bimbel uji kompetensi. Nah, itu kan jasa yang kita jual karena tergantung apa yang kita mampu gitu ya. Jadi itu ya yang harus kita ketahui dalam konsep pemasaran inti bahwa manusia butuh ya, manusia ingin. Nah, makanya dia melakukan permintaan atas produk ataupun jasa. Kemudian pertukaran. Pertukaran ini merupakan tindakan untuk memperoleh objek yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Barter. Kalau perdagangan zaman dulu, kita mengenal istilahnya tukar menukar barang sebelum adanya mata uang. Ya, jadi orang dulu misalkan mau apa, tukar dengan kerbaunya, misalkan apa. Nah, kalau teman-teman lihat grup jual beli online itu biasanya barter. Ya, sekarang dia mau menjual handphone, barter yuk. Siapa yang mau? Ya. Kalau kita lihat di jual online itu ada istilah barter, tukar tambah, atau hanya jual aja.
Nah, inilah yang kadang-kadang itu kah apakah pemasaran ya pemasaran juga gitu kan tergantung mau melalui apa. Kemudian transaksi ini udah sering kita jumpai transaksi keuangan di bank misalkan ya perdagangan antara dua pihak yang melibatkan setidaknya dua benda hal yang bernilai ada nilainya. Syaratnya disepakati waktu berlakunya perjanjian dan tempat perjanjian. Kemudian tentunya adalah pasar. Pasar itu adalah tempat berkumpulnya ataupun himpunan dari pembeli aktual. Jadi kita contohkan mall, ya, kemudian pasar tradisional. Nah itu berhimpun di situ semua. Kemudian pemasaran bekerja dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran demi menawarkan kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi pemasaran ini adanya di dalam pasar ataupun bisa sekarang melalui online ya. Kayak misalkan Tokopedia, Shopee, ya. Nah, itu merupakan adalah pasar, ya, pasar online, gitu ya. Nah, konsep pemasaran inti di sini ada marketing, kebutuhan, produk dan servis, nilainya, kemudian transaksinya. Ya, ada marketing, ada seorang pembelinya, ada produk yang ataupun jasa, kemudian ada nilainya dan kualitasnya, kemudian transaksinya. Nah, ini konsep pemasaran inti. Kemudian kita mengenal manajemen pemasaran. Setelah teman-teman mengetahui artinya konsep pasar, maka sekarang kita masuk ke manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang dirancang untuk mencipta, membangun, dan menjaga pertukaran menguntungkan dengan pembeli. Contohnya apa? Sebuah mall itu pasti ada manajemennya. Manajemennya itu adalah orang yang mengelolanya. Bagaimana sewa-sewa di dalam mall tersebut, ya. Jadi apa yang ada barang di dalam mall tersebut belum tentu punya mall tersebut. Misalkan dalam suatu mall itu ada matahari di dalamnya. Ya matahari kan bukan punya yang mall, ya. Kemudian ada resto-resto dan resto itu kan punyanya mall seperti Chatime gitu ya. Nah, itu kan mereka sewa ke mall. Nah, untuk itu biasanya ada manajemen yang mengaturnya. Bagaimana hak sewanya. Kita contohkan di BEC saja. Itu semua handphone-handphone itu bukan punya yang mall, tapi punya orang yang menyewakan di situ. Karena tentunya butuh manajemen pemasaran di sananya, ya. Nah, kita lihat nih, apakah manajemen pemasaran itu? Yaitu suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, mendistribusikan barang yang dapat memuaskan keinginan jasa pada konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Kita contohkan, misalkan teman-teman mau mengadakan seminar, seminar itu kan menjualkan jasa ya. Nah, teman-teman tentunya mempunyai kepanitiaan di situ. Kepanitiaan ini ketua, sekretaris bendahara, ya kayak si acara dan lain-lain. Dan ada juga sesi promosinya. Nah, kepanitiaan ini pasti membentuk suatu rapat kerja, yaitu untuk berupa berapa nanti nilai jual webinar ini. Per orangnya berapa. Nah, misalkan 100.000. 100.000 ini kan harus dihitung berapa biaya sertifikatnya, berapa untuk materinya, berapa untuk panitiaannya, berapa untuk goodie bag-nya. Nah, apakah mencukupi 100.000 satu orang? Nah, itulah merupakan manajemen pemasaran. Ya, pemasaran adalah kreasi dan realisasi sebuah standar hidup. Ya, maksudnya adalah mencakup kegiatan yang pertama menyelidiki dan mengetahui keinginan konsumen. Nah, sebelum kita melakukan webinar itu kita pasti pasti menyelidiki dulu kira-kira topiknya apa ya yang akan banyak pengikutnya. Kemudian merencanakan mengembangkan sebuah produk ataupun jasa yang akan untuk memenuhi keinginan tersebut. Nah, setelah itu kita merancanglah sebuah seminar ya dengan topik tertentu untuk menghasilkan mendatangkan peserta yang lumayan banyak. Kemudian cara apa untuk mempromosikannya? Dengan cara apa mempromosikan seminarnya? Misalkan pasang di spanduk, pasang di Instagram, pasang di Facebook, di story WA, kemudian disebarkan ke tiap prodi. Nah, jadilah itu pemasaran. Nah, ya. Begitu juga dengan produk. Kira-kira konsumen ini lagi mau apa sih di zaman sekarang ini? Jual beli Zoom misalkan. Kemudian kembangkan Zoom-nya, dari mana kita dapat Zoom-nya, kemudian jual kembali. Ya. Nah, seperti itu. Konsep pemasaran
ini suatu produk misalkan ya, ada 5 konsep pemasaran yang dilakukan organisasi untuk menjalankan pemasaran mereka. Yang pertama konsep produksi, yaitu konsep yang menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan, serta manajemen sebaiknya memusatkan perhatian pada peningkatan efisiensi produk dan distribusi. Nah, ini nanti biasanya dalam manajemen pemasaran itu ada konsep produksinya. Mau seperti apa sih konsep produksinya? Yang sebelumnya saya bicarakan di awal ya. Kemudian konsep produk. Nah, produk ini adalah gagasan konsumen. Apakah konsumen menyukai terhadap produk-produk yang akan dipasarkan? Tentunya mutu, kinerja, penampilan terbaik, dan bahwa suatu organisasi sebaiknya mencurahkan tenaganya untuk melakukan perbaikan produk secara berkesinambungan. Kemudian konsep penjualan. Nah, nanti ini penjualannya mau seperti apa? Apakah buy one get one atau apa yang untuk menarik perhatian konsumen? Misalkan diskon besar-besaran di awal pembukaan produk, peluncuran produk gitu ya. Nah, kemudian konsep pemasaran. Konsep ini yang menyatakan bahwa pencapaian tujuan-tujuan organisasi itu bergantung pada penetapan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Dan penyampaian kepuasan ini yang diinginkan secara lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan dengan para pesaing-pesaingnya. Nah, ini kita harus melihat konsep pemasarannya. Tentunya kita menjual suatu produk itu kita harus melihat apakah ada pesaing produk tersebut. Nah, jika ada, mau seperti apa konsep pemasaran kita? Ya. Nah, ini proses manajemen pemasaran menurut Philip Kotler tahun 94 ya. Di mana di sini adalah menganalisis pemasaran dulu, meneliti dan memilih pasar sasaran, ya, menganalisisnya. Nah, misalkan kita mau mendirikan sebuah usaha toko ya, misalkan seperti Alfamart itu kita mau bikin nih. Nah, kita lihat dulu analisis, apakah di suatu wilayah itu udah ada belum kira-kira eh, konsep pertokoan yang akan kita bangun. Ternyata di analisis sudah nggak ada. Oke, nggak ada. Nah, sekarang kita teliti. Diteliti itu kira-kira ketika kita buka suatu toko di situ pertokoan, apakah akan ada orang yang datang? Nah, kita teliti lah, misalkan jualan kecil-kecilan dulu. Nah, kemudian setelah ada, baru kita merancang strategi pemasarannya seperti apa. Kemudian merancangkan program-programnya. Teman-teman kalau tahu ya di Alfamart Indomaret itu kan ada diskon. Diskonnya tapi kan setiap hari tertentu. Nah, itulah merancang program pemasaran. Kemudian setelah semua terancang, tentunya harus diawasi usaha pemasaran tersebut. Nah, sedangkan ini kalau menurutnya Colling and Abraham Cox tahun 96, ya, di mana di sini untuk menentukan analisis pasar, kita setelah diteliti segmentasi pasarnya ada atau enggak, penempatan pasarnya, bawaan pasarnya, kemudian analisis lingkungannya. Tentu terakhir adalah penentuan kepuasan pelanggan. Kan sedang ada sering tuh survei-survei kepuasan pelanggan. Ya. Nah, di sini analisis pasar itu dimulai dari suatu pertanyaan yang ditujukan pada yang pertama, apa yang dibeli pelanggan? Yaitu produk yang bernilai melalui proses penjualan dan presentasi produk. Kemudian kesetiaan pelanggan yang terbentuk. Kemudian selain itu perlu juga diperhatikan faktor-faktor yang melekat pada produk yang menjadikan konsumen tetap menggunakannya. Kemudian di sini segmentasi pasar. Segmentasi ini yang dimaksud di sini adalah mengelompokkan pelanggan berdasarkan hal-hal yang melekat pada diri pelanggan. Contohnya faktor gaya hidup, status sosial, tingkatan pendidikan, dan sebagainya. Jadi mengelompokkan pelanggan berdasarkan hal yang melekat pada diri pelanggan. Kemudian masuk kepada penempatan pasar. Untuk menempatkan produksi di pasar harus diserap oleh konsumen. Ya, karena harus mampu dia diserap oleh konsumen. Kenapa? Karena kalau nggak diserap ya mau diapain gitu. Ya, kemudian pemasar harus jeli dalam melihat hal-hal yang diinginkan oleh pelanggan. Biasanya teman-teman melihat satu produk
yang dijual, misalkan kita menjual satu produk, nah produk satu produk ini bakalan bosen ini nggak akan apa ya, nggak akan lama gitu ya. Contohnya apa? Misalkan cappuccino cincau, itu kan sekarang udah nggak terlalu hit lagi karena orang bosen gitu, bosen. Nah kemudian di inilah dimodifikasi dengan tambahan-tambahan topping dan lain-lain misalkan ya. Nah itu yang harus apa ya, kita perhatikan. Kemudian bauran pemasaran. Bauran pemasaran ini merupakan suatu gabungan dari beberapa unsur kombinasi yang saling berkaitan yang memungkinkan untuk mendapatkan pemasaran sesuai dengan target. Maksudnya adalah misalkan penyusunan nih. Penyusunan bauran pemasaran menerapkan strategi untuk menempatkan produk sedekat mungkin dengan yang diinginkan. Ya, jadi kita bisa membedakan konsep pasar ini kepada tempat yang memang banyak pelanggannya. Dan terakhir adalah kepuasan layanan konsumen. Puas atau tidak puas terhadap prestasi sudah produk. Coba lihat misalkan di bawahannya, di bawah Unilever ya, produk-produk Unilever itu pasti ada layanan konsumen ataupun survei kepuasan. Ini untuk menentukan bahwa mereka puas nggak dengan konsep pemasaran yang dibuat. Ya. Kemudian strategi pemasaran. Di sini strategi pemasaran itu ada segmentation, targeting, kemudian positioning, kemudian market technique, product, price, place, dan promotion. Kita lihat apa itu semua. Nih, segmentasi. Ya, segmentasi merupakan usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dibedakan satu sama lain dalam kebutuhan karakteristiknya. Kita lihat misalkan di itu ya, di Alfamart gitu. Nah, itu pasti dipisah-pisah kan produk-produknya. Nggak digabungkan, misalkan sabun digabungkan dengan cemilan ya nggak mungkin ya. Nah itulah merupakan apa ya, segmentasi ya, usaha membagi pasar dalam kelompok-kelompok yang mudah dijangkau. Misalkan contoh di BEC, di BEC itu khusus elektronik semuanya. Nah jadi ketika orang mau cari elektronik ya ke BEC gitu, satu HP gitu ya. Nah, dalam satu mall juga biasanya dibagi-bagi, lantai satu HP semua, lantai dua komputer, ya. Kemudian pasar yang tersegmentasi dengan baik dapat dikelola dan dilayani lebih baik. Kemudian pasar sasaran dan segmentasi, di mana di sini dalam memesan produk selalu akan menentukan pasar sasarannya agar produk yang dijual dapat diserap oleh pasar. Segmen pasar dapat diidentifikasi berdasarkan perbedaan-perbedaan. Ya, geografis, kemudian fisiografis, dan perilaku sampai ke perilaku ke konsumen. Segmentasi geografik misalkan negara, regional, provinsi, kota, kecamatan. Segmentasi demografi, umur, jenis kelamin. Segmentasi psikologi, kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Tingkah laku, kesempatan, manfaat. Nah, ini pembagian-pembagian yang misalkan ini contoh saja, teman-teman. Nah, bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasaran. Ini dibagi dalam 4 kelompok ya, menurut McCarthy. Yang pertama produknya, ya, harganya, tempatnya, dan promosinya. Nah, kemudian si kloter ini memperluas menjadi 7Ps atau 7CS, People, Process, Vision, Consumer, Corporation, dan Circumstances-nya. Nah, ini contoh bauran pemasaran. Ya. Targeting. Nah, ini adalah kelompok konsumen yang mempunyai ciri-ciri sifat hampir sama, homogen. Nah, misalkan kita mau menjualkan suatu produk, ini kita harus punya target dulu. Targetnya di mana? Siapa? Apakah milenial ataupun kolonial? Ya, nah ini harus ditentukan dulu. Manfaat target apa? Kita menentukan targeting, mengembangkan yang pertama, mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran. Kemudian kita memudahkan penyesuaian produk. Kemudian membidik peluang pasar lebih luas. Kemudian memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas seefisien dan efektif mungkin. Nah, mengantisipasi persaingan. Kalau kita udah menentukan bangsa pasar kita adalah anak muda, ya udah, itu nggak akan ada yang bersaing di anak muda. Ya.
Positioning itu adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempatkan suatu posisi yang kompetitif. Ya, ini kita ini mau nomor berapa nantinya. Ya, misalkan kalau udah branding itu ya pasti di paling atas gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi promosi. Jadi bakalan orang yang nyari promosi kita. Ya. Kemudian di sini positioning adalah penentuan posisi di mode produk, suatu barang dan jasa, perusahaan, lembaga, atau bahkan orang. Tetapi penentuan bukanlah suatu yang dilakukan terhadap produk. Penentuan posisi adalah apa yang dilakukan terhadap pikiran pelanggan. Nah, ini beberapa jenis positioning ya. Ada menurut atribut produk, ya, atribut produk, manfaat, harga, kualitas, penggunaan, pemakaian, persaingan, dan menu kategori produk. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya jelaskan terkait dengan konsep pemasaran ya. Silakan teman-teman dimohonkan untuk melihat video saya ini sampai selesai dan mohon dikasih like ya, komen kalau suka. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.